Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk segala berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini, yang Tuhan sudah nyatakan dalam sepanjang aktivitas kami. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur untuk pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan terlebih dulu dalam bahasa Yunani. Tertulis demikian. Kai makarios estin hos ean me skandaliste en emoi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli sejarah bernama Will Durant sedang mencari tahu apa itu kebahagiaan. Untuk itu dia melakukan studi dan pembelajaran. Dia membuat research, tapi dia menemukan bahwa pengetahuan saja tidak membawa kebahagiaan. Will kemudian mencoba untuk melakukan traveling, tapi ia hanya mendapatkan keletihan. Ia lalu mencoba melihat kebahagiaan dari sisi kekayaan, tapi hanya menemukan kekhawatiran dan perselisihan. Selanjutnya ia berusaha menemukan kebahagiaan dengan membenamkan dirinya dalam tulisan-tulisannya, tapi ia hanya menemukan kelelahan. Suatu hari Will memperhatikan seorang ibu sedang menunggu di stasiun kereta sambil memeluk bayinya yang masih kecil. Kemudian seorang bapak turun dari kereta dan mendatangi ibu dan anak itu, mencium sang ibu dan bayi kecil mereka dengan perlahan agar tidak membangunkannya. Saat Will Durant melihat keluarga kecil itu pergi, ia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja melihat sebuah kebahagiaan. Will melihat kebahagiaan dari sudut keluarga yang saling mengasihi, saling menerima dan melindungi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua masing-masing punya konsep kebahagiaan kita. Tapi hari ini kita akan belajar dari ayat firman Tuhan. Dalam ayat ini kita membaca perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata bahagia di sini dalam bahasa Yunani kunonya adalah makarios. Makarios di sini berarti sangat luar biasa diberkati atau lebih dari bahagia. Jadi orang yang tidak kecewa dan yang tidak menolak Tuhan Yesus akan sangat luar biasa diberkati dan mengalami lebih dari kebahagiaan. Inilah saudara yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita yang percaya, yaitu kebahagiaan. Namun saudara, kebahagiaan itu bukan sekedar bahagia biasa, tapi kebahagiaan yang tetap ada, sekalipun keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kebahagiaan yang kita miliki di dalam Tuhan tidak bergantung pada keadaan lahiriah kita, tidak bergantung pada situasi yang kita alami. Kebahagiaan ini datang ketika kita mencari Tuhan dan hidup dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan di sini saudara bahwa perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan bukan hanya untuk Yohanes Pembaptis saja, tapi untuk semua orang yang percaya dan yang menerimanya. Situasi kehidupan dalam pengiringan kita akan Tuhan bisa saja terasa mengecewakan, tapi jangan kita kecewa, saudara. Ada banyak orang yang kecewa pada Tuhan dan kemudian memilih mundur dari imannya. Perlu kita sadari hal ini, saudara, bahwa kecewa dan mundur dari Tuhan Yesus justru adalah kemalangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita tidak bersumber dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi bersumber pada ketaatan kepada Kristus. Kebahagiaan kita tidak bersumber dari perkara-perkara di dunia ini,
tapi kebahagiaan kita bersumber dari sorga. Kebahagiaan kita di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang bersumber dari atas, dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya dan memancar dalam kehidupan kita setiap hari. Makarios atau kebahagiaan kita lebih daripada sekedar sebuah perasaan atau mood yang baik. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang datang dari Tuhan, dan itu nampak dalam tindakan sikap kita sehari-hari. Dalam keluarga kita ada kasih, saling mengasihi satu sama lain, mengasihi istri atau suami, mengasihi anak-anak, bersukacita dalam pekerjaan, tetap semangat walaupun dalam kesulitan, tetap beriman dan berpengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Inilah saudara kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita tetap bersemangat dan bersukacita dalam menjalani proses kehidupan. Saudara dan saya diberkati dan berbahagia, asalkan satu hal ini saudara ada pada kita, yaitu kita tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus. Hidup dalam Tuhan Yesus selalu berbahagia. Ada pertolongan dan kekuatan di dalam Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semua hal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup di dalam Engkau adalah kehidupan yang berbahagia. Tuhan mau agar kami tidak kecewa dan tidak menolak Engkau. Meskipun situasi kehidupan yang kami alami nampak mengecewakan, ada banyak tantangan, ada masalah, persoalan, ada kesulitan yang menghadang kami, tapi Engkau mau agar kami tetap kuat dalam iman, tidak kecewa, tidak mundur dari iman kami, tapi tetap bernyala-nyala, bersemangat di dalam Tuhan, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Bentuk kami terus ya Roh Kudus, untuk semakin setia, hidup berkenan kepadamu Tuhan. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan Yesus sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam persoalan, kami berdoa agar Tuhan berikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya selalu ada jalan keluar, ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.